Alright, great everyone. Selamat siang semuanya. Ya, dengerin ya. Pernahkah Anda mengalami hal yang seperti ini ya? Tema podcast siang ini ya. Dipanggil Tuhan lewat jalan yang tak terduga ya, bersama narasumbernya Pak Pendeta Petrus Sukirno ya. Hari ini Senin 28 Juli jam 12.00 waktu Indonesia bagian Barat ya. Temanya ya menggelitik ya, dipanggil Tuhan lewat jalan yang tidak terduga, ya enggak? Oke, God's calling doesn't always come through a burning bush. Sometimes it comes through a broken life. Ya, banyak orang berpikir panggilan Tuhan itu selalu datang di tempat suci, ya di gereja, di tempat rumah doa, di tengah nyanyian pujian, atau saat pelayanan sudah sukses ya, Pak Petrus sudah sukses. Tapi bagaimana kalau panggilan itu justru datang di tengah-tengah kegagalan bisnis, keterpurukan ekonomi, dan bahkan ketika seseorang hampir kehilangan arah hidupnya ya. Hari ini Senin 28 Juli 2025 kita akan mendengar kesaksian dari seseorang yang mengalami itu semua. Seorang pria sederhana. Dari mana? Cilacap. Bukan dari keluarga rohani, bukan. Bukan dibesarkan di lingkungan gereja, bukan. Namun justru itulah dipanggil Tuhan lewat jalan yang tidak terduga. Melalui krisis, melalui kejatuhan, melalui problem, melalui masalah, bahkan sempat tersesat ke dunia gelap dan dunia perdukunan. Wow. Keren ya. Ya. Alright ya, namun di titik paling rendah itulah Tuhan mulai menulis kisah yang baru ya. Sometimes God allows the bottom to fall out so we can fall into His hands ya. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita jatuh di titik terendah supaya kita jatuh pada pelukan Tuhan ya, pelukan Tuhan ya. Bersama saya kita akan menyimak kisah luar biasa dari Pak Pendeta Petrus Sukirno yang bukan hanya diselamatkan tapi diubah total dan dipakai Tuhan untuk melayani di tempat-tempat yang tidak biasa. Di mana tidak biasa itu? Termasuk di balik tembok jeruji ya, tembok penjara di Nusa Kambangan. Oke, alright, selamat datang di podcast Kompak Siang. Ya, siapkan hatimu karena kisah hari ini bisa jadi adalah cermin bagi perjalanan imanmu sendiri. Selamat siang Pak Petrus Sukirno, apa kabar? Oke, selamat siang teman-teman semuanya di virtual Zoom ini dan juga yang menyaksikan di YouTube channel ya. Di sini ada Ibu Ruth ya, ada Ibu Sri, ada Pak Samuel Katam ya. Ada Pak Samuel Katam di sini juga ya. Ya, oke, alright, dan teman-teman yang di YouTube channel sudah mulai masuk ya. Oke, teman-teman ya, perhatikan baik-baik dari kesaksian ini. Di podcast ini kita akan banyak belajar, kita juga akan terinspirasi dan kita juga akan termotivasi ya. Sometimes we humans give up easily when we go through the process of God. Ya, terkadang kita manusia mudah menyerah pada waktu kita menjalani prosesnya Tuhan. Tapi sebenarnya kalau kita sabar ada sesuatu yang indah yang Tuhan persiapkan. Seperti nanti kita akan dengar kesaksian dari Pak Petrus Sukirno ketika beliau pada waktu imannya down karena dihantam oleh badai finansialnya ya. Ya, memang tidak mudah. Ya, jelas tidak mudah. Tentunya itu pasti sempat juga mengalami sepertinya kecewa kepada Tuhan ya. Nah, ujian Tuhan itu untuk membentuk karakter kita agar kita bisa lebih kuat dan bagaimana Tuhan bisa mengangkat mental kita bisa kembali
Dan tentu itu pasti ada prosesnya ya. Tidak serta-merta. Kalau kita bisa mengikuti proses Tuhan, prosesnya Tuhan, tentu waktu Tuhan yang terbaik yang akan terjadi. Teman-teman yang sedang menyaksikan di YouTube channel, ya teman-teman langsung saja ya, link Zoom ini bagikan ke grup-grup rohani dan sahabat-sahabat komunitas Anda. Karena ingat, tujuan podcast ini untuk memberkati, menguatkan, dan menjangkau banyak jiwa agar lebih banyak orang-orang yang mengenal siapa Yesus itu ya. Mari kita sambut dengan sukacita tamu yang akan bersaksi pada siang hari ini adalah Pak Petrus Sukirno. Oke ya teman-teman, saya tadi sudah berikan ya kisi-kisi dari kesaksiannya ya, bagaimana kesaksian Pak Sukirno, tapi lebih lengkap kami semua akan mendengar sendiri dari Pak Sukirno agar banyak orang yang mengenal kebenaran. Sekali lagi bahwa komunitas Kompak ini, podcast ini diselenggarakan oleh Kompak ya, komunitas sepakat ya. Ya, jadi mari kita sebelum kita mulai acara podcast ini, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah percakapan kami. Pakailah kesaksian dari Pak Pendeta Petrus Sukirno untuk menguatkan hati yang lelah, mengarahkan jiwa yang tersesat, dan meneguhkan iman kami. Biarlah semua yang akan kami dengar hari ini memuliakan namamu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama boleh katakan amin. Oke, selamat siang teman-teman yang menyaksikan di YouTube channel ya. Seperti biasanya podcast ini diselenggarakan untuk jadi berkat bagi kita semua dan bagi banyak orang ya. 1 Tawarikh 16 ayat 35 ya. Yang pintar mencatat ya. Yang pintar mencatat. 1 Tawarikh 16 ayat 35. Puji Tuhan ya, sahabat teman-teman yang rindu mau bersaksi bisa call saya di 0851-3373-7622. Sebelum itu saya mau sampaikan sekali lagi bahwa tujuan podcast ini untuk memberkati banyak orang, menguatkan iman orang percaya, dan menjangkau jiwa-jiwa baru sesuai dengan amanat agung Matius 28 19-20, Markus 16 ayat 15, dan Kisah 1 ayat 8. Dan himbauan ini ajakan kepada sahabat mereka yang berkomentar ya di YouTube channel ya. Mari kita berkomentar dengan bijak, dengan baik, sopan, tidak saling menyerang. Kesaksian dari tamu-tamu yang ada di podcast ini agar endingnya menjadi berkat bagi banyak orang, karena kita percaya semua agama mengajarkan kebaikan. Oleh sebab itu mari kita saling berkomentar, menghargai, dan puji Tuhan kita semua juga diberkati. 1 Petrus 3 ayat 9-10. Yang rindu mau bersaksi bisa call saya ya, 085 133737622. Sekarang kita kembali ke podcast kita. Nah, inilah saatnya saya mau kasih waktu dan layar buat Pak Petrus Sukirno ya. Oke, sudah sampai di layar utama ya. Teman-teman, tetaplah bersama kami, tetap stay tune narasumber Pak Petrus Sukirno. Alright, let's begin. Teman-teman, mari kita siapkan hati untuk menggali lebih dalam dan memahami lebih luas. Welcome to the Revival and Recovery Room. Selamat datang di ruang kebangkitan dan ruang pemulihan. Ya Pak Sukirno, bisa diperkenalkan secara singkat ya tentang keluarga dan apa kegiatan sehari-hari saat ini ya. The floor is yours. Make it simple, make it meaningful. Saatnya podcast Kompak Siang Bicara. Time start now. Let's begin. Mantap, silakan. Ya, luar biasa. Ya, terima kasih saudara-saudara yang dikasih Tuhan yang menyaksikan lewat YouTube channel ataupun yang langsung lewat channel ini. Saya bersyukur sama Tuhan ya bisa bertemu dengan saudara-saudara walaupun hanya melalui media. Tapi saya percaya apa yang akan saya bagikan ini minimal bisa memotivasi kita ya. Karena saya tahu bahwa tidak ada kita yang sempurna kalau kita tidak saling mengingatkan. Ya, perkenalkan nama saya Petrus Sukirno. Saya terlahir di kota kecil di ujung Jawa Tengah bagian barat, namanya Kota Sidoarjo.
Ya, saya nomor satu dari 13 bersaudara, saudara. Ini Wow. keluarga besar yang luar biasa. Nomor satu dari 13 bersaudara. Iya, Itu kan oke. mengadakan sepak bola itu udah nggak cari tim itu satu kesebelasan. Tuh, Tapi pas tuh. kebetulan kami Ada cadangannya dari juga ya. 13 bersaudara, jumlahnya cuma 5. Iya. Nah, dari 13 bersaudara, puji Tuhan sampai hari ini yang masih diperkenankan hidup ya atau menikmati kehidupan masih ada 9 karena yang 4 sudah kembali ke Bapa. Dan saudara yang dikasih Tuhan, saya terlahir di kota kecil Sidarja dan dididik di kalangan orang-orang yang memang sama sekali tidak mengenal Tuhan Yesus. Ya nanti akan saya ceritakan agak sedikit mungkin menggelitik Anda ya karena saya bertemu dengan Tuhan Yesus itu ceritanya agak menggelitik. Tapi saya perkenalkan bahwa saya punya satu istri dan 2 anak. Puji Tuhan sampai hari ini Tuhan berikan kesempatan untuk saya menjadi hambanya ya walaupun melalui proses yang tidak mudah ya. Itu perkenalan saya Bung ya. Jadi untuk saya memang nomor satu dari 13 bersaudara keluarga yang di luar Tuhan sebelumnya. Oke. Menarik ya. 13 itu loh. Satu 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 kesebelasan ada 2 cadangannya. Punya cadangan lengkap ini, luar biasa. Oke, Iya ceritakan Pak. betul itu betul. Ceritakan Pak. Kan dari keluarga yang tidak mengenal ya. Kok bisa-bisanya kok maunya kenal sama orang orang Kristen itu yang agama Kristen yang masa manusia dijadikan Tuhan itu masa disalib Tuhan kok mati kok mau percaya itu apa ya cobanya silakan. Iya, cerita cerita itu dimulai dari sekitar tahun 80-an, Pak. Ya, 80, 70 sampai 80. Kebetulan nomor 2 dari saya, ya, adik saya itu nomor 2 dari saya berarti yang sekarang sudah di pangkuan Bapak. Waktu itu di komplek kami ini, di kampung kami ini ada namanya persekutuan. Ya, ada persekutuan doa. Ya kalau mungkin yang kita kita kenal sekarang mungkin dengan pos PI atau Komsel kita nggak tahu. Nah, pada waktu itu saudara, jadi uh, awalnya kami itu agak risih juga. Ya. Tahu sendiri kalau saya terdidik oleh orang yang di luar Kristen kan risih ya mendengar nama Yesus, mendengar orang pujian haleluya itu paling Betul. risih saudara. Nah, dari itu saya mulai sudah tidak suka, sudah tidak suka itu tahun-tahun itu saya tidak suka. Apalagi setelah saya melihat adik saya yang nomor 2 itu cewek itu dia itu ikutan. Loh, tambah saya tidak suka di situ. Akhirnya saya marah-marah gitu ya. Saya marah-marah. Kamu ngapa-ngapain ikut-ikutan sama orang Kristen itu kafir tahu. Itu penyembah manusia tahu lah. Tapi anehnya saudara, saya pernah saksikan ini di channel yang lain saudara. Anehnya saudara, adik saya ketika saya marah-marah waktu itu dia nggak takut sama saya. Kalau saya marah dia cuma nunduk sambil doa Tuhan Yesus ampuni kakak gitu. Tuhan Yesus. Saya tambah semakin marah ketika saya mendengar bahwa kamu jangan panggil Tuhanmu. Saya itu nggak suka kamu panggil Tuhanmu. Saya bilang itu. Saya semakin marah, saudara. Nah, sampai ada satu kejadian, dia itu saking beraninya ya ngomong sama saya, Kak, waktu itu sekitar tahun 83-an ya. Pak, minta izin deh nanti di rumah ini akan ada kebaktian keluarga. Nggak boleh saya begitu, nggak boleh. Kita kan bukan keluarga Kristen, yang Kristen kan cuma kamu. Ngapain mau adakan kebaktian keluarga, gitu kan? Nggak boleh. Lah, saya kan saya kalau gitu kan saya minta izin sama saya. Iya. Tapi bapak saya waktu itu dengan ya kebapaannya bilang udah nggak apa-apa kan dia cuma belajar. Kamu nggak ikut nggak apa-apa. Tapi kalau kamu mau ikut juga nggak apa-apa. Lah pikir saya ngapain saya ikut? Ngapain saya ikut-ikutan sama dia gitu kan? Nah, ringkas cerita karena bapak saya Sebentar mengizinkan Pak dan Pak saya Kirno tidak bentar. mengizinkan kan dengan sendirinya akhirnya
bentar Pak Kirno, bentar ya. Waktu di kampung, ini kan di kampung ada persekutuan doa. Iya. Apa enggak digeruduk ini? Ini ada orang Kristen persekutuan doa, mana izinnya, mana itunya, ininya, itu kan biasanya begitu. Itu di negara Afrika sana yang pernah digeruduk itu, di negara Afrika apa di mana lah ya. Itu di Indonesia nggak ada. Gimana ceritanya? Kok nggak digeruduk kan? Dilempari batu ini nggak ada izinnya. Waktu itu memang secara langsung kami tidak, tapi saya dan teman-teman itu selalu mengganggu, Pak. Oh, oke. Jadi selalu mengganggu. Ya kalau mereka lagi ada kegiatan, kita bikin suara yang rame ya, mukulin apa itu tiang listrik, mukulin apa, pokoknya biar cepat bubar aja gitu. Oh, coba berisik lah ya, supaya nggak betah lah, gitu supaya nggak betah ya. Dibikin berisik supaya nggak kerasa. Oke. Ya, karena kan kami waktu itu masih kaum muda, jadi nggak berani ngomong. Aduh, selesai aja deh daripada terus gitu. Dari situ ya kemudian ya memang lumayan. Akhirnya kan saudara dari tahun 70 dimulai sekitar 75 sampai 80, tahun 80 sempat berhenti di situ. 80 enggak masih berjalan. 90-an sempat berhenti. Tapi saya mulai dari perjalanan saya ketika ada kebaktian keluarga di rumah saya. Nah, ini yang sangat menarik, saudara. Saya itu ditempatkan sama pendeta yang melayani. Kakaknya Tri ya? Iya, Pak. Ayo duduk di sini. Nggak mau, saya bukan orang Kristen. Nggak apa-apa, di depan sini nggak apa-apa. Ngapain saya duduk di situ? Saya bilang gitu. Ngapain? Nggak di sini nggak apa. Nah, akhirnya saya dengan keberanian saya sudah ngomong teman-teman, saya duduk di depan ya. Nanti kalau itu orang aneh itu nyinggung agama kita hajar saja. Jadi duduk di depan itu tujuannya untuk mencari kesalahan gitu loh. Untuk mencari kesalahan. Kalau nanti nyinggung kepercayaan saya, gitu loh. Kalau nyinggung kepercayaan saya hajar saja. Nah, waktu itu Pak Sukirno di kelas apa? SMA kah? Waktu itu? SMA ya. Oh, iya. SMA kelas 1. Kelas 1. Oke. SMA kelas 1 kalau nggak salah masuk semester kedua. Iya. Ya, oke. Karena kan saya sudah temennya Karang Taruna waktu itu udah banyak banget itu. Nah, dari situ kemudian saya duduk diberi kesempatan. Lah saya anehnya begitu berdoa saya didoain, saya dengar karena mereka tutup mata, saya nggak tutup mata, mereka puji-pujian, saya nggak puji-pujian, saya didoain. Tuhan, saya berdoa, Tuhan menjamah hatinya kakaknya Tri ini supaya dijamah Tuhan. Ngapain kamu doakan saya? Tuhanmu nggak dengarnya kita. Iya, oke. Padahal nggak minta didoakan ya? Nggak minta, tapi saya didoakan. Tapi pendetanya mendoakan gitu ya? Mendoakan. Pendetanya masih ada? Sekarang masih ada dia? Atau sudah meninggal? Sekarang sudah kembali ke surga. Oh ya, oke. Nah, orang Purwokerto waktu itu. Oke. Ya. Lah, waktu itu kejadian saya masih ingat itu hari Rabu, Pak. Itu hari Rabu, ya. Hari Rabu, Rabu kami Jumat Sabtu Minggu kan akhirnya sampailah hari Minggu. Karena di tradisi keluarga kami kan setiap hari Minggu mereka mencuci bajunya sendiri-sendiri ya. Saya mencuci adik-adik yang belum bisa saya cuci, saya cucikan lah. Habis cuci baju, saudara, yang lucunya saya itu tiba-tiba berdandan rapi gitu loh. Berdandan rapi, terus pakai celana panjang, terus bingung. Jalan-jalan mau kemana? Ini nggak ada teman, nggak ada cara jalan. Tanpa sadar, saya itu dengar suara puji-pujian karena ada sekitar 700 meter dari rumah saya itu ada gereja di situ. Dalam pikiran saya, wah kebetulan gitu ya. Kebetulan saya ini lagi mau jemput adik saya. Saya mau ke gereja, saya ambil adik saya supaya dia nggak ke gereja, dia nggak jadi ibadah. Masuklah ke gereja. Ya. Di situ. Waktu masuk gereja disambut lagi sama hamba Tuhan. Mas, mari sini. Saya nggak mau datangin ibadahmu, saya mau datangin adikku. Wah, unik ya. Oke, bentar ya. Bentar. Wah,
bentar Pak Petrus. Nah, Pak Pekirno. Terus akhirnya berarti ya gimana gimana? Bentar. Ya, teman-teman perhatikan ya cara kerja Tuhan ya. Iya. Ya, cara kerja Tuhan itu aneh ya. Pak Sukirno tuh nggak mau ke gereja, enggak. Dia mau jemput. Tapi kok gimana caranya? Pendeta ada di situ. Malah pendeta itu salah kira. Oh, itu mau bertobat rumahnya Pak. Saya nggak mau ke gereja, saya mau jemput. Wah, tapi bagaimana Tuhan bekerja ya? Perhatikan teman-teman ya, perhatikan baik-baik. Bagaimana Tuhan bekerja yang aneh. Coba lanjut Pak Kirno, lanjut, silakan. Oke, siap ya. Jadi waktu itu akhirnya saya dengan bahasa yang lemah lembut, Mas, silakan duduk dulu ya. Nanti sambil nunggu adiknya Pak Mas selesai itu ibadah sekolah minggu di belakang, kita ibadah di sini ya. Oh ya, saya nggak mau. Ngapain saya ibadah? Silakan ibadah kalian ya gitu. Iya. Ya karena waktu itu baru sekitar 5. Oh, baru dikit, aja dikit ya, dikit orangnya dikit ya. Oke. Iya, dikit. Terus saya ditempatkan di depan lagi. Nah, aduh, Mas duduk di depan sini aja, biar Mas tahu semua yang kami ceritakan. Lah, di situ pikiran saya dirubah lagi, Pak. Oh, ini di sini tempatnya. Kalau kemarin di rumahku kamu mbak mau menyinggung-nyinggung kepercayaan saya. Kalau di sini kamu nyinggung-nyinggung kepercayaan saya, nanti teman-teman tak ajak ke sini. Gitu. Saya dalam pikiran saya udah jahat gitu loh. Saya duduk di situ, nanti kalau kamu nyinggung-nyinggung gitu. Awas ya gitu ya. Oke. Awas ya. Oke. Ya paham. Awas ya gitu. Oke. Iya ya. Dari situ ya, akhirnya ibadah selesai lah ya, ibadah. Jadi dengarkan khotbah ya, dengarkan khotbahnya ya. Saya cuma duduk diam. Dengarkan khotbah ya. Dengarkan khotbah. Satu pun ayat nggak ada yang. Iya betul. Tapi satu pun nggak ada ayat yang nyangkut ke saya karena dalam otak saya itu mencari kesalahan gitu. Oh, oke. Awas kalau kamu salah. Gitu. Oh, oke. Oke. Akhirnya ibadah selesai dong. Ibadah selesai dan sekolah minggu selesai. Terus saya langsung rangkul adik saya ajak pulang. Saya mau pulang, dipanggil. Mas Kino sebentar. Mas Kino biasa baca, Pak? Oh, biasa, Pak. Tolong baca ini. Lah, ini dari sini lah. Kemudian saya dibawain ya buku sebuah kesaksian gitu ya. Risalah kesaksian Abu Bakar Yusuf Roni. Oh, Pendeta Yusuf Roni waktu itu. Saya bawa gitu. Saya baca gitu. Sampai di rumah saya pada waktu itu saya pikir buat apa? Terus saya pikir iya ya daripada saya sudah dibawain nggak dibaca kan saya jadi penasaran. Oh Pak, saya baca Pak. Besok minggu saya kembalikan jam begitu. Ya nggak apa-apa. Bawa aja gitu. Disitulah saudara saya katakan cara Tuhan yang luar biasa. Ketika saya membaca risalah kesaksian dari perjalanan hidup Pak Yusuf Rodi yang kemarin sudah dipanggil Bapak dari A sampai Z saya baca, akhirnya saya sadar diri. Oh inilah salahnya saya. Kenapa saya mengatakan bahwa Kristen itu harus saya benci? Kenapa saya mengatakan bahwa Kristen itu kurang benar? Karena sebetulnya saya yang nggak tahu gitu. Dari situlah saya belum ini apa namanya baru sadar. Oh ternyata seperti ini yang saya pelajari. Akhirnya saya sadar bahwa yaitu ya saya katakan siapapun saya mencari selamat dan keselamatan itu ya hanya ada di dalam Yesus. Itu yang memantul dalam otak saya bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada satupun yang bisa. Lah ini yang terus terngiang-ngiang dalam otak saya. Dari situlah kemudian pada minggu berikutnya saya nggak ke gereja Pak, tapi saya hanya mengembalikan buku. Oke. Mengembalikan buku. Terus mengembalikan buku ke pendetanya itu ya? Ke pendetanya itu kan? Nah, terus saya pulang. Oke. Tapi saya pulang didoain lagi. Saya doakan ya supaya Tuhan jamah gitu. Wah ini pendeta luar biasa. Jadi saya pulang, tapi saya nggak ikut ibadah. Nggak ikut ibadah terus didoakan lagi. Terus saya pulang sekalian sama adik saya. Lah minggu kedua nggak ibadah, minggu ketiga saya nganter. Tapi nggak ibadah. Tapi ketemu lagi gitu loh. Terus, halo gimana? Udah dibaca kemarin, tapi selama 3 minggu itu sebenarnya dalam hati saya ini lagi bergejolak gitu. Saya harus menentukan pilihan. Dan secepatnya saya harus menentukan pilihan.
Karena inilah kesempatan yang adalah akhirnya minggu keempat, tepat minggu keempat, saya datang sengaja mau ke gereja. Ya, ya. Betul ke gereja, datang gua asik Pak ya, awal banget dengan hati saya, sampai pendetanya, ada apa nih? Saya ikut ibadah Om. Oh. Iya, ya sebentar Pak Kirno. Sebentar ya Pak Kirno. Waktu Pak Kirno mendapat buku kesaksian Pak Yusuf Roni, apakah orang tua tahu kalau Pak Kirno baca buku-buku ini, buku penyesatan ini, jangan percaya, ini omong kosong ini? Nggak, apa komentar dari Bapak waktu itu? Silakan. Kebetulan karena basic pendidikan dalam keluarga saya itu tertinggi saya pada waktu itu. Orang tua saya dalam arti SDM-nya di bawah saya. Jadi orang tua saya itu memberi kebebasan yang terbaik, itulah yang harus yang kamu tentukan. Gitu loh. Jadi memberikan kebebasan lah ya. Oke, silakan. Gitu. Iya. Jadi bagaimana dengan ibu? Bagaimana dengan ibu? Dengan ibu? Ibu juga sama Bu, Pak. Sama. Jadi nggak ada komen ya? Nggak ada komen. Ketika saya minggu keempat, nggak ada komen. Jadi silakan kalau itu terbaik dijalani. Jadi minggu keempat saya datang dan sekalian Om saya siap dibaptis. Kaget kan? Secepat itu, betul. Saya nggak mau nanti takutnya hari ini saya mati, saya belum punya Tuhan. Wow, keren. Wow. Ya, langsung ambil keputusan ya. Karena umur di tangan Tuhan. Betul kan? Iya, karena umur di tangan Tuhan. Ya, syarat intervensi siapapun. Iya, karena umur di tangan Tuhan. Syarat untuk mati bukan harus tua dulu, harus sakit dulu, bukan. Ya toh? Umur tuh wewenang penuh Tuhan. Orang yang sehat bisa juga dipanggil, ya enggak? Jadi mengambil keputusan bahwa saya harus menjadi murid Kristus, jadi harus dimetrekan dengan dibaptis, begitu ya pikirannya ya. Oke. Lalu apa komentar dari Pak Pendeta? Secepat itu. Nah, setelah saya memutus, secepat itu akhirnya kalau nggak salah pada minggu ke-6 dari mulai saya datang ke situ, pendeta membawa saya karena itu masih cabang Purwokerto, membawa saya ke kota Purwokerto untuk dibaptiskan. Ya, tahunnya 84, bulannya September. Iya. Tapi nggak ada seperti katekisasi, nggak ada pelajaran kan? Nggak ada pelajaran katekisasi sebelum. Karena memang kebetulan itu pendeta itu juga dalam pandangan rohaninya melihat bahwa saya itu spesial di hadapan Tuhan. Amin. Oke. Jadi spesial. Jadi oke. Jadi setelah saya bertobat ya, setelah saya dibaptis, saya diajar melayani, diajar bersaksi, diajar memuji Tuhan, memimpin doa. Lah dari situlah saya percaya bahwa itu bukan semata-mata karena saya membaca, tapi memang panggilan Tuhan. Amin. Setelah setengah tahun saya percaya saya bisa membawa bapak saya, kemudian 1 tahun kemudian saya bisa membawa ibu saya, dan akhir satu keluarga semua dibawa. Itu awalnya seperti itu. Jadi memang yang memulai itu adik saya yang memulai. Tapi kemudian akhirnya ketika saya ngomong sama orang tua, Pak, saya sudah menemukan jalan kehidupan yang benar, yaitu di dalam Yesus. Ayo secepatnya Bapak sama Ibu ikut. Karena mereka kan basicnya dari kepercayaan Jawa gitu. Jadi, saya ngikut aja kalau itu yang terbaik. Akhirnya mereka juga dibaptis juga. Tapi jauh lebih dulu saya, karena saya yang membawa mereka. Dari situ memang Oke. Mantap. Penginjilannya luar biasa. Jadi bapak saya kemudian membawa Pak D saya membawa teman-temannya. Jadi ringkas cerita dalam hitungan tahun itu memang banyak petobat baru yang ada di situ. Oke, teman-teman perhatikan ya, bagaimana Tuhan menumbuhkan benih ya, satu benih tapi bisa disemai dan bisa dituai,
bisa 30, 60, bahkan 100 kali lipat itu firman Tuhan. Jadi lewat siapa? Lewat Pak Petrus Sukirno yang mau merendahkan hati, mau membuka hatinya yang tadinya keras, ya toh, tadinya keras, tapi karena mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran, ya dan amin. Karena apa? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Disinilah Pak Sukirno merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa, sehingga firman itu sudah ditabur berbuah-buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Oke, lanjut, silakan. Oke, terima kasih. Akhirnya perjalanan waktu berikutnya, setelah saya bisa membawa seluruh keluarga, sebetulnya waktu itu saya pernah cerita sama Pak Andre. Saya sudah dinubuatkan olehnya. Karena ada seorang hamba Tuhan dari Amerika, waktu itu saya habis pimpin pujian, turun dari mimbar, habis ibedar, dia tumbang tangan ke saya, kamu mau dipakai Tuhan. Amin. Amin, saya bilang gitu. Tapi begitu dia menawarkan waktu itu tahun 85 kalau nggak salah, dia menawarkan beasiswa untuk pendidikan teologi di Amerika Serikat, saya sebetulnya sudah siap. Nah, saya bawa ke rumah berita itu kepada orang tua saya. Pak, Mak, saya itu mau dijadikan pendeta sama pendeta dari Amerika. Lah bapak saya, kamu ini anak pertama. Tugas kamu itu membantu orang tua untuk membiayai adik-adikmu. Kalau kamu nanti pergi, siapa yang bantu bapakmu? Saya berpikir, iya ya. Terus bagaimana dengan panggilan saya kepingin jadi pendeta. Nah, sampai saat itu, sampai saat keluar kata, bukannya apa? Pendetamu aja yang kasih makan saya gitu. Dia sama tuh, oh, masa Pak? Oke. Terus akhirnya saya sadar kalau itu memang belum ada kesempatan. Dan akhirnya waktu terus berjalan, saya sampai lah, tantangan yang terbesar dimulai dari, karena begitu saya memutuskan pada waktu itu, saya di sekolah dibully, saudara ya, saya dibully, didudukkan sama kepala sekolah, sama wali kelas, sama teman-teman satu kelas. Itu bukan hal baru bagi saya. Konsekuensi karena saya mengikut Tuhan ya. Jadi ketika saya berhadapan dengan orang-orang yang tidak suka, itu pasti udah sering terlalu gitu ya. Di sekolah saya sempat dimasukkan di sidang dengan dewan guru ya, dengan teman-teman, kemudian dipanggil kepala sekolah. Ya, intinya supaya saya jangan melepaskan iman lama saya untuk menjadi orang Kristen. Intinya saya dibakar seperti itu. Tapi saya tetap tidak. Bagi saya Yesus adalah segalanya, saya begitu. Kalau saya bisa ada sampai hari ini karena perkenanan Tuhan. Nah, sampai akhirnya ancaman yang terberat pada waktu saya menjalankan kelulusan SMA. Berarti 3 tahun kemudian. Saya diancam, kalau kamu nggak mau melepaskan iman kamu yang baru, kembali ke iman kamu yang lama, kamu nggak diluluskan dari sekolah ini. Itu ke wali kelas saya. Tapi kebetulan saya waktu itu berkenalan baik dengan kepala sekolah. Kata-kata itu saya sampaikan kepada kepala sekolah. Pak, ini ada kata-kata seperti ini, Pak, tentang saya. Enggak apa-apa. Kalau berani tidak meluluskan kamu, nanti dia sendiri yang juga bermasalah dengan kedudukannya sebagai wali kelas atau guru di sini. Nah, akhirnya ada sedikit pembelaan waktu itu ya. Ada sedikit pembelaan dari sekolah, akhirnya saya berani, dan puji Tuhan sesuai dengan waktu belajar yang ada, saya lulus ya, secara normal, artinya tanpa ada masalah, walaupun di situ kemudian saya yang jadi korban adalah nilai-nilai yang ada di STTB saya itu yang kemudian disulap ya. Nilai STTB saya itu disulap. Karena begitu saya menyatakan tidak mau meninggalkan iman Kristen saya hanya lulus saja. Nilainya, saudara, kalau saudara ingin tahu, STTB saya itu semua mata pelajaran nilai 6 semua gitu. Jadi kelihatan kayak bodoh banget gitu loh. Nah, suatu ketika guru saya yang membela saya itu, Kirno, kamu, saya pikir kamu bukan bodoh-bodoh banget sekali loh, kamu ujian nasional dapat, kenapa dapat
STT Bu dapat 6 semua. Oh nggak tahu Bu. Itu mungkin karena masalah saya dengan mungkin dengan yang pribadi dari wali kelas saya bilang gitu. Tapi saya puji Tuhan, akhirnya saya lulus dengan waktu yang normal dan dari situ itu saya harus pikul salib di dunia pendidikan, di sekolah, kemudian kalau bilang sampai dengan saat berikutnya saya harus mendapatkan perlakuan yang tidak adil itu walaupun saya hidup di desanya sendiri itu pun ada Pak sampai hari Ya, sebentar ini. Pak Kirno. Tapi saya katakan itu hanya Sebentar Pak Kirno, bentar ya. Iya, iya. Sebentar. Waktu itu kan di backup ya, dilindungi oleh kepala sekolah kan, karena diancam sama wali kelas Iya. bahwa tapi ternyata ada yang melindungi kepala sekolah, betul? Yang melindungi siapa? Kepala sekolah kan? Iya, betul. Nah, kepala sekolah, apa kepala sekolah juga orang percaya, orang Kristen? Bukan, karena dia itu memang sangat sangat memandang saya sebagai yang harus dibela mungkin gitu loh. Oh, Karena padahal dia melihat bahwa kalau Oke. sampai hanya karena keyakinan kau tidak lulus, kelihatannya nggak adil gitu loh. Oh, padahal dia Jadi ancamannya kalau orang sampai Muslim nggak juga ya? lulus juga berurusan. Padahal dia orang Muslim juga ya? Iya, betul. Oh, Iya. akhirnya dia Dan itu di sekolah negeri, saudara. Jadi kalau namanya intoleransi sebetulnya dari tahun dulu sudah ada. Itu di sekolah negeri dari dulu sudah ada memang. Oke. Nah memang ya bibit-bibit kekerasan udah ada dari dulu gitu. Oke. Apakah Iya. di kelas itu Itu, tidak ada orang Kristennya? Tidak ada orang yang- Kristennya? Di kelas itu tidak ada orang Kristennya di sekolah itu. Ada Pak, Nah, ada. apakah Ada, mendapat perlakuan yang sama? Ada, begitu saya jadi tidak spesial saya karena saya itu berganti keyakinan di sekolah itu. Oh, yang lainnya memang sudah Kristen dari lahir, katakanlah ya. Iya, kalau yang lain kan bawaan. Iya, bawaan. Bawaan. Karena ini Jadi karena satu orang manusia ini berpindah ya. Ya, berpindah di sekolah ini. Jadi dibenci gitulah ya. Iya. Dikucilkan lah ya. Ya, betul. Oke. Tapi dibantu oleh Tuhan memakai kepala sekolah sehingga tetap bisa lulus walaupun Amin. Betul. walaupun Ya, betul. Nilainya tidak sesuai. Padahal Nilainya harusnya 8, ditulis 6 aja lah. Cukup lah. Iya, gitu. Cukup saja. Oke. Ya. Oke. Iya, Lalu betul. Nah, oke. Lalu apa yang terjadi? Ayo. Terus kemudian sampailah pada saat berikutnya saya harus menghadapi kenyataan bahwa saya harus nanggung salib di lingkungan saya ya, di lingkungan saya, terutama di pemerintah desa saya ya. Saya sempat ada teman saya yang akrab ya, sempat ya boleh dikatakan kata saya adalah satu, Yesus adalah segalanya bagi saya. Ya saya nggak mungkin meninggalkan Yesus begitu saja. Amin. Ada beberapa penawaran waktu itu yang sempat saya masih ingat. Kamu kembali ke keyakinan kamu yang lama. Kamu anak pinter, kamu bisa menjadi guru, bisa menjadi apa nanti saya biayai dan lain sebagainya. Terus saya katakan tidak, saya harus kehilangan Tuhan Yesus begitu. Karena bagi saya Tuhan Yesus adalah segalanya. Saya tahu mengatakan seperti itu. Dan sudah yang dikasih Tuhan, akhirnya ringkas cerita perjalanan terus berlalu, walaupun ada berbagai dinamika yang dijalani, dan yang lebih saya suka adalah di tengah-tengah himpitan persoalan yang saya alami dalam dunia pelajaran dan saya itu dibawa pendeta yang mentori saya itu kemana-mana untuk membuka pelayanan. Jadi roh perintisan itu sudah dimulai mulai dari saya bertobat awal. Jadi kemana dia buka perintisan saya dibawa. Walaupun jalan kaki, walaupun naik sepeda, karena waktu itu belum ada motor. Nah, dari situ saya terus terbangun secara rohani. Ringkas cerita, ujungnya tahun 94 saya menikah, ya dengan orang seberang juga, yang akhirnya saya ngomong kalau kamu mau menikah dengan saya, walaupun masih satu lingkungan, kamu harus ikut ke keyakinan saya. Akhirnya dia mau. Dan itu pun dari lingkungan keluarganya, istri saya juga menolak mata-mata. Ada sebagian yang menolak. Tapi akhirnya dia berhasil lolos
dan akhirnya jadi istri saya. Tahun 94, 95 saya punya anak, 97 saya terpuruk, saudara. Saya terpuruk, saya nggak tahu, seperti orang yang kehilangan ya. Karena dari usia muda yang menggebu-gebu melayani, menggebu-gebu membela iman, begitu kami masuk dalam bahtera rumah tangga, harus belajar memahami kondisi istri dan sebagainya. Dan puncaknya itu pada tahun 97. 97 saya dalam keadaan terpuruk, saya terlilit hutang waktu itu, dan saya sudah bingung, nggak ada yang bisa saya jual, nggak ada yang bisa saya bikin jadi duit dan sebagainya. Saya punya anak kecil, akhirnya dari situlah ya saya merasa bersalah sama Tuhan. Ya, saya meninggalkan Tuhan, saya percaya kepada dunia gaib. Ya, saya lari ke dukun ke sana kemari hanya untuk mencari pembelaan atas masalah saya. Dan Ya, ini berlangsung, sebentar Pak, saya katakan, sebentar. ya, ya, ya. Waktu Pak Pak Petrus Sukirno mendapatkan masalah, problem, ya terlilit perekonomian down. Tapi kan Pak Kirno kan punya komunitas, punya gembala atau pendeta yang ya teman curhat. Apakah sebelum memutuskan ke dunia paranormal, ke dunia yang jahat-jahat, apakah Pak Kirno tidak berusaha untuk at least curhat lah? Mungkin ada jalan keluar atau apa? Ada nggak seperti itu? Silakan. Iya, betul. Inilah pentingnya sebuah penggembalaan, Pak. Ya. Jadi saya memahami pentingnya sebuah penggembalaan. Jadi ketika tahun 80 sampai 84 sampai 90 sampai 90 itu kan gereja yang saya mulai bertobat dan saya rintis bareng-bareng itu kan udah mulai maju. Udah mulai banyak jiwa yang diselamatkan itu. Disitulah saya merasa tidak tergembalakan, akhirnya saya memutuskan sendiri, gitu loh. Tidak teropeni, gitu loh, tidak teropeni. Jadi ketika saya punya masalah, nggak didatangi saya pendeta, gimana? Ada masalah apa? Saya nggak ke gereja, nggak didatangi. Sekali, dua kali, tiga kali nggak didatangi. Disitulah kemudian saya merasa saya sendirian. Ya, saya katakan inilah pentingnya penggembalaan. Jadi penggembalaan itu memang penting, karena kita harus memperhatikan mereka yang benar-benar perhatian khusus. Kalau saja pada waktu itu ada perhatian khusus dari gembala senior saya, tentunya saya nggak sampai lari ke dunia hitam. Ya, oke. Walaupun hanya melalui support dan mungkin bentar, Pak. Karena ya, jangan terlalu cepat ya. Ya, teman-teman sekalian ya, inilah pentingnya komunitas. Iya, iya. Komunitas orang percaya itu penting, karena disitulah kita bisa saling meneguhkan, saling menguatkan, saling menegur. Nah, ini penting, ya toh. Selain saling menopang, menguatkan, meneguhkan, harus saling menegur jika ada yang lenceng. Jadi kalau tidak punya komunitas, yang jadi komunitas siapa? Iblis masuk di situ. Iblis yang masuk. Betul. Jadi lupa bahwa betul. Pak Sukirno atau kita semua punya identitas sebagai anak Allah. Identitas sebagai hak waris kerajaan surga, identitas bahwa kita sudah ditebus, ya. Tapi karena tidak punya komunitas, bisa lupa karena iblis selalu cari celah, ya enggak? Cari celah, ya. Kalau begitu lepas dari komunitas, jadi komunitas apa yang masuk? Ya iblis, karena iblis rela untuk kerja lembur untuk menyesatkan orang. Dan orang itu ada di sini sekarang, oknumnya di sini sekarang. Nah, ini ya pengalaman teman-teman, kita boleh ambil sisi-sisi positifnya. Jangan pernah tinggalkan komunitas. Kita harus tetap melekat erat dengan komunitas ya, komunitas yang melekat pada pokok anggur supaya kita mendapatkan nutrisi yang sama ya dengan pokok anggur. Oke, lanjut. Apa yang terjadi waktu lepas komunitas? Apakah gembala atau pendeta tidak mencari, kemana ini kok Pak Kirno tidak bergabung untuk ini kok dia lari kemana-kemana? Adakah pertanyaan seperti itu dari gembala? Silakan. Sebetulnya dalam hati saya bertanya seperti itu. Ketika saya ikut melayani ke sana kemari, kenapa ketika sekarang dia sudah kelihatan mapan kok saya tidak dikunjungi?
Ya. Sebetulnya ada pemikiran seperti itu, tapi karena ya itu tadi, karena saya merasa tidak diperhatikan, akhirnya yang masuk dalam pemikiran saya adalah yaitu tadi, dari pemikiran iblis itu. Jalan yang mana yang bisa saya tempuh, yang bisa saya. Lah akhirnya masuklah orang-orang dari komunitas sebelah yang mempengaruhi saya. Udah kamu cari cara yang seperti ini saja. Itu seperti itu. Akhirnya ya itu tadi tahun 90 95 90 96 97 itu saya terjatuh di dalam dosa, yaitu saya meninggalkan Tuhan untuk waktu itu ya, untuk sesaat. Ya bukan sesaat, ya cukup lama. Karena saya bangkit kembali 2003. Untuk waktu itu saya jaga tuh. Sampai saya lari ke satu kota lainnya mencari paranormal hanya untuk membela diri saya. Nah, makanya saudara yang dikasih Tuhan, sebelum saya lanjutkan cerita saya, jadi ya seperti disampaikan Bang Andre tadi. Jadi marilah kita yang ada di komunitas ini saling menopang, saling mengingatkan, saling mendoakan. Karena kalau kita udah Amin. lepas sekali, Amin. kita akan masuk dalam jerat iblis yang luar Iya. biasa. Ya. Ya, ya dari situ saya mulai digiring oleh pemikiran orang-orang di luar sana, sehingga saya sampai Bang Andre boleh percaya boleh tidak, saya mengadakan bahasa Jawanya itu tapa ya. Tapa tahu nggak ya? Ya. Ya. Berpuasa Hmm. di dalam hutan selama 100 hari. Pokoknya kalau saya ceritakan malu dengan diri saya sendiri. Tapi itu yang terjadi, saudara. Dan dari situlah saya kemarin sudah sedikit memberikan bocoran sama Bang Andri bahwa dari situlah kemudian saya dipanggil kembali oleh Tuhan. Saat menjelang 96 hari saya melakukan ritual itu, saya itu antara alam sadar dan tidak sadar, saya itu sedang merenung gimana saya harus mengikuti jalan yang mana sementara masalah saya belum selesai. Lah saya tiba-tiba pemandangan saya itu kayak melihat sebuah balai-balai atau pendopo itu yang luas sekali. Kanan kiri itu terbuat seperti emas. Dan saya ambil kesimpulan itu mungkin mungkin itu ujungnya surga mungkin. Lah dari situ kemudian nah, muncullah sosok adik saya yang sudah dipanggil Bapak. Dia hanya mengatakan dua kata, Mas, jenengan salah. Dan dua kali kalimat itu dikatakan ke saya, Mas, jenengan salah. Akhirnya saya tersadar dan saya, oh ya ampun, ampun Tuhan, saya harus kembali pada Tuhan. Saat itu juga saya tersadar, itu betul-betul tahun 97 karena waktu itu bertepatan dengan kunjungan Menteri Harmoko ke Banyumas dan Cilacap. Saya berada di belakangnya itu. Saya ingat waktu itu. Nah, saya tersadar dan saya pulang dari kota yang jaraknya sekitar 100 kilo dari kota saya itu, pulang ke kota saya, ke tempat tinggal saya, dan saya menangis di depan istri saya. Maafkan saya sudah tidak mengurusi keluarga, saya hanya buru-buru hal-hal yang tidak akan pernah ada. Ya, Itu sebentar. hari waktu Sebentar. itu. Sebentar Pak Iya, Kirno. Itu iya, iya. adik yang meninggal itu adik yang teri itu yang Iya, itu sudah meninggal kan? iya. Oh, Iya, justru dia yang iya, waktu itu udah meninggal. waktu itu dia kan yang menginspirasi Pak Kirno kan, sehingga ada termotivasi sehingga bisa ya mendengarlah firman Tuhan, ya enggak? Firman Tuhan itu hidup, iya, gitu? iya betul. Firman Tuhan hidup, sehingga sebetulnya dialah yang cikal bakal lah, bagaimana benih itu tumbuh. Betul. Di hati. Loh, kenapa dia kenapa dia meninggal? Apa kecelakaan atau gimana? Ya, waktu itu dia memang sakit. Oh, sakit ya? Dan memang ya sakitnya juga tidak terlalu parah, tapi mungkin karena Tuhan memang punya rencana bagi dia secara pribadi dan mungkin dengan perantaraan dia dipanggil Tuhan dan akhirnya bisa menyelamatkan kami sekeluarga itu bagi saya sudah cukup. Ya, betul ya. Oke. Dan melalui iman dia kan kami sekeluarga akhirnya terselamatkan. Diperselamatkan. Ya, oke. Jadi intinya kemudian itu waktu saya masih ingat harinya hari Rabu Pak Andri. Oke. Jadi saya pulang dari tempat yang tadi saya katakan, saya bertapa, saya hari Rabu. Kemudian tahunnya saya masih ingat 2023
bulannya saya nggak ingat. Waktu itu saya hari Rabu terus kami cuma Sabtu Minggu saya bersikeras sama istri, ayo kita ke gereja. Itu yang biasanya yang ngajak saya, biasanya yang ngajak istri saya, sekarang yang ngajak dari saya. Gitu loh. Akhirnya, ayo kita ke gereja. Nah, begitu di gereja, waktu itu pendeta akhir total pendeta ada yang bisa saya doakan secara khusus. Akhirnya saya lari di atas altar dan saya minta maaf. Saya bertobat yang kedua kalinya hari ini, ya, karena saya merasa bersalah meninggalkan Tuhan. Ya. Dari situlah kemudian saya didoakan. Dan cara Tuhan luar biasa, saudara. Itu hari Minggu saya didoakan, hari Senin, Selasa, hari Rabu berikutnya, hari Sabtu kalau nggak salah. Hari Sabtu saya lagi main di balai desa. Tiba-tiba saya kan akrab dengan perangkat-perangkat desa. Mas Kirno, kamu lagi butuh duit banyak nggak? Emangnya kenapa? Ini ada cara gini, gitu kan. Loh, saya nggak punya, maksudnya dia ada cara, waktu itu kan pihak bank itu ada butuh nasabah. Oh, saya nggak punya jaminan, saya bilang gitu. Gak apa-apa, nanti saya sampaikan kalau butuh. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, akhirnya pada saat itu, akhirnya saya pulang, waktu itu saya ingat hari Sabtu, saya pulang, saya ambil SPPT tanah, ya, dan saya bilang saya butuh uang untuk menutup semua utang saya. Dan tepat seperti yang saya butuhkan, 3 hari kemudian uang itu ada, saudara. Jadi ternyata yang saya cari ke sana kemari yang nolong Tuhan, ya. Walaupun caranya agak sedikit unik. Saya ditolong Tuhan melalui pinjaman pihak perbankan. Tapi saudara, yang lebih saya katakan uniknya lagi, ya, itu berjalan sekitar 2 atau 3 kali pinjaman. Nah, pinjaman ketiga kalau nggak salah, saya ditanya sama pihak bank, Pak Kirno, ini nanti pinjaman ketiga mau bikin apa lagi? Oh Pak, ini kita mau apa namanya, lintiran, bahasa lintiran tahu nggak? Jadi mau meresmikan tanah yang saya pakai ini, yang supaya kita benar-benar merasa beli. Loh, berarti selama ini, gitu kan? Loh, selama ini menjadi agunan, loh bukan tanah sendiri, kok bisa? Itu sampai 3 pinjaman. Dia saya nggak tahu, 3 kali pinjaman. Berarti bukan itu tanah mertua saya. Wah, kalau saya tahu dari dulu nggak boleh gitu. Ini yang saya katakan luar biasa. Jadi Tuhan luar biasa. Saya juga heran. Ya, kenapa bisa seperti itu ya? Tapi itulah cara Tuhan. Ya. Sampai 3 kali pinjaman, pihak bank baru sadar. Itu Ya. cara Tuhan. Ya, Nah, oke. dari itulah saya kemudian akhirnya sadar bahwa saya tetap butuh Tuhan. Gitu. Ya, ya. Oke, bentar Pak Kirno, saya ambil poinnya ya. Bentar Pak Kirno. Bentar. Oke. Saya tutup mikrofonnya Pak Kirno ya. Jangan cepat-cepat karena saya mau bikin kesimpulan pelan-pelan untuk orang-orang yang di YouTube channel. Coba perhatikan ya. Bagaimana Tuhan yang berperang. Kan ada firman Tuhan, kamu akan diam dan biarlah aku yang berperang ya untuk kamu. Nah, ini yang terjadi ya. Pak Kirno dapat pinjaman bank, lolos BI checking karena agunannya bukan nama Pak Petrus Sukirno, nama mertuanya. Jadi rupanya pihak bank itu matanya dibutakan. Bisa dibutakan, bisa nggak dibutakan? Bisa. Kalau Tuhan yang beracara, apa yang nggak bisa? Yang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ternyata lolos pinjaman sampai ke tahun keempat kalau nggak salah ya, tahun keempat. Nah, disitulah kita bisa poin. Jadi intinya kita harus tahu bahwa kita punya identitas di dalam Kristus, karena Tuhan yang akan membackup kita. Sama waktu kita ke luar negeri dulu, waktu saya tugas di pertama kali saya ke Singapura ya tahun 85. Saya ke Singapura ya, oleh ketua rombongan, jangan lupa paspor kamu harus jangan sampai hilang,
disimpan baik-baik, karena paspor itu identitas, sama dengan kita punya identitas. Kalau saya juga di Singapura ya ada identitas, maka jika ada apa-apa dengan saya, maka kedutaan RI di Singapura akan berbuat apa saja kepada warga negaranya yang saat ini ada di Singapura sedang mengalami apa. Itu kalau orang dunia saja begitu, apalagi kita kalau punya identitas Kristus ya. Kita ada Christ identity, kita punya identitas. Jangan sampai lepaskan identitas itu, karena Tuhan yang akan menjamin, Tuhan yang akan berperang. Jangan lepaskan identitas. Itu sudah ada contohnya. Kesaksian dari Pak Petrus Kirno sudah membuktikan bahwa ternyata Tuhan yang berperang sehingga bisa lolos pinjaman dari bank pemerintah, bisa memberikan pinjaman bukan atas nama dia, bukan atas nama mertuanya, tapi bisa lolos. Kenapa? Tuhan yang berperang. Oke, lanjut, silakan. Buka mikrofonnya. Buka mikrofonnya, masih tertutup. Cek. Ya, oke. Siap. Nah, setelah itu saudara yang dikasih Tuhan, akhirnya saya memutuskan diri untuk eksis di dalam melayani Tuhan. Saya diserai oleh gembala saya, karena waktu itu saya punya gembala yang baru, untuk membuka beberapa komsel, dan puji Tuhan waktu itu saya menjadi ketua komsel dan berhasil. Dari situ di samping saya terus menyadarkan diri hidup pada Tuhan, saya terus akan terus belajar memberikan yang terbaik, walau dengan segala keterbatasan saya, gitu ya. Walau dengan segala keterbatasan saya. Akhirnya saudara yang dikasih Tuhan, tinggal ceritanya tahun 2005 gembala saya dipanggil Tuhan, ya. Gembala saya yang tadi memberikan kesempatan saya untuk buka beberapa komsel. Ya. Nah, akhirnya saya bergabung dengan salah satu hambaan, saya membuka pelayanan. Nah, ini yang saya katakan unik juga. Saya bukan sekolah lulusan teologi, saya membuka pelayanan dengan teman saya. Salah satunya di sini ada Pak Katam yang juga dulu bersama dengan saya. Itu dulu saya mulai dari 2000, iya, 2005 sampai 2009 kalau nggak salah saya bersama Pak Katam. Saya berhasil membuka ada beberapa pos PI, ya, ada kalau nggak salah 1, 2, 3, 4 pos PI yang akhirnya berdiri sebuah rumah Tuhan. Nah, terus itu roh dari mana Pak? Roh dari Tuhan diaplikasikan dengan segala yang saya bisa, walaupun saya nggak sekolah. Nah, akhirnya dari pihak lembaga gereja waktu itu, dari pihak sinode, saya di backup, saya dikasih semacam kursus-kursus singkat gitu loh, diberi pengarahan begini cara kamu mengajar dan lain sebagainya, ya, bertahan sampai akhirnya saya 2009 itu kalau nggak salah saya sudah membuka dengan teman-teman saya tentunya, yang bukan atas nama teman-teman saya, ada sekitar 4, kemudian saya menjadi kenyataan, ya, karena di mana tempat di situ saya masuk, 1, 2, 3 orang saya bisa membawa mereka ke dalam Tuhan. Dari situ saya tahu, oh ini berarti cara Tuhan yang berbeda. Nah, akhirnya pada waktu tahun 2009, 2010 saya agak sedikit ada sedikit miskomunikasi dengan sesama pendeta, sesama hamba Tuhan. Saya sempat lockdown sebentar. Lockdown dari pelayanan, Pak. Lockdown dari pelayanan 1,5 tahun. Nggak kecewa sama Tuhan, kita sesama hamba Tuhan. Ya, karena saya kan pelayanan ini statusnya sebagai pengerja waktu itu. Jadi apapun saya nggak punya jasa apa-apa. Akhirnya saya lockdown. Akhirnya Tuhan menentukan identitas saya itu di tahun 2009 sampai 2010. Saya membuka sebuah, yaitu yang akhirnya saya masuk ke pulau terlarang terkenal di seluruh dunia, Pulau Nusa Kambangan. Itu saya masuk di sana tahun 2009 di sebuah desa namanya Klaces, kemudian
di Desa Kelaceh itu masuk tahun 2009, bulannya September sama, ya. Tapi tanggalnya saya lupa. Itu dimulai dari sama sekali tidak ada jiwa sampai akhirnya bisa memenangkan beberapa jiwa, ya lumayan banyak. Dan dari situ saya bergeser ke dalam hutan lagi, bukan ke kota. Saya pelayanannya pelayanan di hutan. Makanya Pak Andre kalau mau ikut saya, siap-siap aja nanti capek-capek di sana. Seperti Mas Yason ya. Mas Yason ini. Mas Yason juga sahabat saya. Oke. Oh ini Pak Jason ada sini. Oke. Selamat siang Pak Jason. Pelayanan saya yang di dalam. Oke. Nah dari situ saya mulai merasa bahwa orang bisa nggak pakai saya, tapi Tuhan bisa memakai saya. Amin. Ada satu hal yang sangat luar biasa di tahun 2010, saudara, saya itu bisa dalam 1 bulan bisa memenangkan sekitar 40 jiwa di dalam hutan. Keren. Ya. Oke. Ya, oke. Sebentar, Pak Kirno, sebentar ya. Bentar. Itu yang tidak didapat. Sebentar, saya tutup mikrofonnya lagi. Sebentar, Pak. Sebentar, saya berikan kesempatan untuk teman-teman yang ada di virtual Zoom ini untuk bertanya, atau teman-teman di YouTube channel kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kalau ada saya berikan kesempatan untuk yang di Zoom dulu. Ada yang mau bertanya sebelum saya, mungkin ada yang dari YouTube channel. Silakan. Ada pertanyaan dari Pak Jason atau Pak Katam, Pak Samuel Katam. Oke, ini dari YouTube channel ya, mau bertanya ini dari YouTube channel, kirim pesan komentar ke saya. Wah luar biasa ini Pak Petrus Sukirno, kok bisa yang tadinya on fire, dengar baca buku kesaksian Pendeta Yusuf Roni, bisa berbalik ya ke dalam terangnya yang ajaib, yang dari kegelapan ke terangnya yang ajaib, dari ke mana berbalik ya berbalik 180 derajat ya ke dalam dia adalah ciptaan baru. Kok bisa? Kok paranormal? Kok bertapa? Memang mereka itu menjanjikan apa Pak? Dia kepingin tahu nih yang di YouTube channel. Silakan jawab. Buka mikrofonnya Pak Sukirno, mikrofonnya. Ya silakan. Oke, ya ini ya terima kasih ya untuk yang ada di YouTube channel yang bertanya. Jadi waktu itu saya itu butuh topangan dana tahun itu ya tahun 97 itu butuh 96 butuh topangan dana. Sekitar berapa? Uang itu sekitar 2 juta cash karena saya perlu itu. Lah, kebetulan saya ngomong sama paranormal, di sana itu ada pohon emas gitu loh. Kalau kamu bisa minta ke sana sama dunia gaib, sama dunia gaib, nanti kamu dikasih segini aja, udah bisa nutup utang kamu. Yang saya heran, saudara, saya itu sekolahnya nggak bodoh-bodoh amat, tapi kok nggak percaya gitu loh, gitu ya. Di sana itu ada pohon. Apa Pak Kirno melihat ada emasnya di pohon itu ada emasnya? Ada. Ya, waktu itu. Justru itu Pak, saya di situ hampir 30 hari saya nggak melihat apa-apa. Saya mau termenung, saya ditipu gitu loh. Tapi waktu saya istilahnya dipengaruhi, dia menjanjikan kamu berangkat ke sana dalam posisi kamu berpuasa, karena waktu itu saya sudah berpuasa 60 hari, kamu berpuasa langsung ke sana dan kamu nanti akan melihat pohon yang buahnya emas. Ambil satu aja, nanti bisa nolong kebutuhan kamu. Ya saking gobloknya saya juga itu, pokoknya percaya gitu aja. Iya. Oke, masuk akal ya. Oke. Lalu ke sana ya? Iya betul. Oke. Iya. Oke, langsung bertapa. Saya berapa? 1 bulan loh Pak, saya bertapa 1 bulan. Itu 1 bulan maksudnya nggak makan kan? Sekali nggak ada penglihatan apa-apa. Nggak ada makan. Puasanya begini? Cuma minum ya, minum
Jadi puasanya itu nggak makan apa-apa, cuma minum air kelapa, makannya juga makan kalau mau makan kelapa. Udah gitu aja. Itu selama 100 Oh, hari. wow, oke. Langsung duduk saja, duduk bersila atau gimana? Iya, Iya. iya nanti ya kalau malam suruh berdoa, dikasih ya japu dan lain sebagainya. Pokoknya gitu, gitu. Dibikin kayak orang, ya maaf, kayak orang nggak waras aja gitu. Oh, iya, iya, iya. Oke, Minta sama alam gitu loh. Minta sama alam. Oke, oke. Jadi oke. itu, jadi ada janji memang. Saya dijanjikan karena saya waktu itu oleh kebutuhan. Saya nggak punya duit, saya nggak punya uang. Kalau kamu mau ke sana, kebetulan kamu sudah berpuasa waktu itu 40 hari, tinggal 60 hari, tinggal kamu ke sana, nanti kamu 1 bulan kamu sudah dapat jawaban. Wah, saya kan dengan begitu gembiranya, barangkali saya ambil satu aja yang segede ini misalnya, itu bisa. Iya, iya. Oke, masuk akal juga. Ya, oke. Ya, karena kebutuhan ya. Oke. Ya. Kebutuhan loh, karena kan orang kalau udah dibutakan kebutuhan itu kan nggak berpikir panjang, nggak berpikir normal Iya, juga, betul ya. nggak berpikir Betul. waras gitu loh. Oke. Ya, ya. Oke. Padahal kalau berpikir normal, mana ada pohon emas kok bisa nggak ada orang yang tahu gitu kan? Iya. Gitu. Oke. Oke, teman-teman di YouTube ya, udah puas ya jawabannya. Ya dibutakan. Dibutakan dengan iming-iming lah. Ya banyak kan zaman sekarang kan iming-iming. Apakah pinjol, iming-iming juga kan? Hati-hati. Iya, iya. Nah, iming-iming yang Iya. membutakan mata rohani kita. Sehingga apa yang tidak mungkin, oh mungkin bisa menolong salah satu alternatif kayak gitu ya. Ini ada lagi yang mau bertanya dari YouTube channel. Oke, apa? Oh ya. Eh, Waktu berpuasa itu bagaimana? Apakah bersikap duduk bersila atau bagaimana? Ini ada yang tanya nih dari YouTube channel. Udah mulai banyak yang di YouTube channel ini. Mungkin paranormal semua yang di YouTube channel ini. Oke. Oke, silakan dijawab yang di YouTube channel ini. Ya, silakan. Karena pada waktu itu kan bulannya pas bulan Sura kayak bulan kemarin, Oh bulan iya, Sura. bulan Kalau Suro ya. karena Oke. kalender Jawa itu namanya bulan Sura. Oke. Nah, jadi waktu itu puasa saya itu yaitu tadi nggak makan apa-apa, cuma makan minumnya air kelapa dan makannya buah kelapa kalau mau makan. Lah, caranya gimana? Kalau siang saya cuma tidur kayak orang menanti nggak menentu di sebuah gubuk, gubuk kecil. Lah, kalau malam saya suruh jalan cari tempat yang sekiranya di situ ada nyaman untuk apa namanya semedi ya, Semedi. Oke. bermeditasi. Gitu. Meditasi. Oke. Ya. Ya. Oke. Nah, Ya. ya, itu ya yang kalau caranya seperti itu cara saya. Oke, terima Terus kasih. ada Ya. pertanyaan lagi? Ya, ini yang di YouTube ini Oke. banyak yang tunjuk tangan semua nih ini ke saya ini ya. Dia tanya, waktu selama 40 hari kan di berpuasa itu, apakah tidak ada gangguan mungkin binatang-binatang kan namanya di hutan kah apa di mana itu? Di hutan kah ada gangguan mungkin nyamuk lah, inilah apa yang terjadi? Silakan. Iya, saya mau jujur ya kalau mungkin yang belum pernah berpuasa boleh coba ya. Jadi orang kalau udah berpuasa itu menyatu dengan dunia gaib. Jadi Oh, bahasa oke. Jawa ini setan ora doyan beli saran dulit. Oh, oke, oke. Jadi mungkin karena sudah sama kayak mereka gitu ya. Oke. Dan gangguan nyamuk dan lain sebagainya itu Nggak ada kan ya? darahnya juga nggak enak Pak. Orang puasa kan darahnya nggak enak. Iya, ya Oh, oke. enggak. Orang yang enak darahnya kan orang yang makannya normal. Nah gitu, Oh, oke. gitu Pak. Ya nggak ada di hutan sini, nggak ada namanya obat nyamuk, nggak ada. Alat penerangan pun nggak ada. Tapi nyaman-nyaman aja, karena dibikin nyaman senyaman-nyamannya gitu, gitu, gitu. Ya. Jadi Oke. orang berpuasa itu pikirannya kan hanya tertuju kepada bahwa saya ingin mendapatkan dari apa yang saya harapkan gitu. Oke. Ini Itu ada begitu lagi ya. pertanyaan di YouTube channel. Teman-teman ada yang mau bertanya nggak di Zoom ini? Silakan kalau mau ada yang mau ditanyakan, Pak Jason sama Pak Katam. Ada Bu Sri nih siapa? Bu Sri dari Pati ya? Ya Bu Sri yang dari Pati. Ya. Ada yang mau bertanya? Enggak, Pak.
Ya, silakan. Pak Sam. Silakan Pak Sam. Kameranya Pak, mic-nya. Nah, ya. Saya tidak akan bertanya, sudah cukup jelas, sudah cukup. Jelas ya. Oh, oke. Wah, yang belum cukup jelas ini. Pak Jason, ada yang mau ditanyakan, Pak Jason? Silakan. Ya, Son muncul, Son. Buka kameramu. Pak Jason, ada yang mau ditanyakan? Sebelum ini ke YouTube channel banyak yang mau bertanya nih di YouTube channel. Oke, Pak, ini yang di YouTube channel ya, Pak Jason siapkan pertanyaan ya. Saya kasih pertanyaan yang saya kesempatan untuk yang di YouTube channel ya. Boleh banyak ya. Mungkin paranormal semua ya di YouTube channel. Ya, oke. Yang di YouTube channel ini kirim komentar ke saya. Selama 40 hari ini bagaimana Pak? Keluarga ditinggalkan, istri ditinggalkan, apa nggak kapiran kelihatannya? Terus kedua, bagaimana apa 40 hari nggak pernah mandi? Pak ini, Pak Sukirno, ditanya dia. Dua pertanyaan, silakan. Betul, ya. Terima kasih. Jadi gini, ini istri saya sebentar malah tadi ke sini. Jadi 40 hari benar-benar saya nggak ngurusi keluarga. Jadi saya nggak mikirin istri saya mau makan, mau enggak, itu urusan dia sendiri. Dia cari makan sendiri, mungkin karena ya dekat dengan orang tua, minta ke orang tuanya. Dan anak waktu itu kan masih kecil. Saya nggak mikir sama sekali nggak mikir. Karena saya hanya pamit sama istri, saya mau cari hal yang bisa membantu mengeluarkan masalah kita. Nah, apa nggak mandi Pak Gino? Sama sekali nggak mandi. Sama sekali nggak mandi. Ya, orang puasa itu kan nggak boleh mandi kalau belum selesai ya boleh. Ya kalau cuci muka nggak masalah, cuci tangan nggak masalah. Tapi nggak boleh mandi kalau belum selesai. Gitu. Iya, oke. Jadi sama sekali. Tapi kan di situ nggak ada teman. Yang bau kan diri sendiri. Iya. Terus yang dimakan kan nggak ada. Jadi keringatnya juga nggak ada Pak. Oke. Iya kan kalau puasa kan yang dimakan nggak ada. Keringatnya juga nggak ada. Keringatnya bau kan kalau yang dimakan banyak gitu. Iya, benar. Oke, teman-teman YouTube, mudah-mudahan bisa paham ya. Oke, Pak Jason udah keluar nggak? Pak Jason udah keluar. Ya, saya malah keluar. Nggak ajak keluar ya, mungkin ada acara ya. Oke, alright, Pak Sukirno. Kira-kira saya bertanya ya. Waktu Pak Irno bertobat, bagaimana Tuhan berperang, ya, merasa berdosa telah meninggalkan Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong, ya kan? Dan kembali ke jalan yang benar lah, on the right track, ya, track yang benar, ya toh. Lalu apa komentar dari istri, ya? Itu dulu kenapa paranormal lah, puasa lah, sekarang kan benar Tuhan telah menolong dengan cara membutakan mata rohaninya pegawai-pegawai bank sehingga bisa diterima, pinjaman itu bisa keluar. Apa komentar istri waktu itu? Silakan. Ya, jadi justru ketika saya balik ke dalam Tuhan dan berkomitmen untuk terus setia melayani, itu yang bahagia sekali itu istri saya. Amin. Karena apa? Dia kan saya ambil dari seberang. Ya. Selama ini justru butuh bimbingan saya. Tapi yang malah saya ternyata yang membimbing, ya, yang membimbing yang Sontoloyo ya. Iya. Iya, oke. Iya, oke. Jadi ketika saya kembali dia senang, gitu. Dia senang dan kan memang karakteristik istri saya memang walaupun saya salah dia nggak mau melawan memang. Tapi ketika dia tahu bahwa saya sudah berbalik ke arah yang benar, dia semakin bersuka cita gitu. Amin. Ya walaupun dia harus menahan selama berbulan-bulan bertahun-tahun. Iya. Saya nggak enak gitu. Iya. Oke, luar biasa ya perjuangan ya, perjuangan istri. Ya. Oke, Pak Kirno.
Luar biasa pengalaman dari Pak Kirno ya. Bagaimana Tuhan boleh memakai segala cara untuk menjangkau ya anaknya yang saat itu sedang keluar dari tracknya Tuhan ya. Ya, dengan ikut iming-iming dari segala macam iblis itu. Itu sama dengan Adam dan Hawa. Waktu dia merendahkan level dirinya, ya dia kan diciptakan serupa dan segambar, tapi dia merendahkan levelnya. Dia akibatnya dia dengar suara iblis, ya enggak? Suara iblis didengar, akhirnya dia melanggar larangan perintah. Sebetulnya kita juga sama dengan kita. Jangan sampai kita merendahkan level kita, identitas kita yang anak Tuhan, anak penguasa, anak dari pencipta langit dan bumi, anak dari Tuhan Yesus. Jangan sampai kita merendahkan level kita sehingga nanti sama dengan iblis, ya akhirnya terjerat oleh iblis. Jangan sampai kita mendengarkan suara-suara yang itu sehingga kita melanggar perintah Tuhan. Alright, oke, Pak Kirno, saya kira saya akhiri ya, karena sudah waktunya sudah cukup nih. Jadi bisa sampaikan pesan moral apa Pak kepada teman-teman di Zoom atau yang di YouTube channel ya? Ada pesan moral atau nasihat apa untuk teman-teman di Zoom maupun yang di YouTube channel ya? Dengan kesaksian kesaksian pribadi Pak Sukirno ya mengalami Tuhan. Silakan pesan-pesan moral atau closing statement, silakan Pak. Silakan. Baik, sudah dikasih Tuhan. Jadi kita tahu bahwa perjalanan hidup memang nggak mudah. Kadang banyak ujian yang harus kita lewati. Tapi ketahuilah bahwa ketika kita semakin jauh dari Tuhan, justru setan yang akan berkuasa dalam otak kita. Untuk itu satu hal yang harus kita manfaatkan dalam hidup kita. Hidup yang diberikan kesempatan ini, mari kita koreksi diri kita sendiri. Sesuaikah kita dengan firman Tuhan? Kalau kita udah sesuai, mari terus hidup setia dalam Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan sedetik pun umat yang dikasihani, yaitu kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Oke. Ya. Oke, terima kasih Pak Kirno ya. Kalau saya boleh ambil kesimpulan ya dari apa yang saya dengar ya, kesaksian dari Pak Petrus Sukirno ya. Sometimes the road to your calling is not a straight path. Ya. It is through the valley of failure, ya, and the wilderness of this confusion and the detour of brokenness. Apa itu artinya? Terkadang jalan menuju panggilan Anda bukanlah jalan yang lurus, jalan tol, jalan yang enak, melainkan kadang melalui lembah, kegagalan, padang gurun, kebingungan, dan bahkan jalan memutar menuju apa? Kehancuran, detour of brokenness. Ya, nih kesaksian hari ini dari Pak Petrus Sukirno mengingatkan kita semua bahwa Tuhan tidak hanya memanggil mereka yang kuat, yang siap, dan yang sempurna, tapi seringkali Tuhan justru memanggil mereka-mereka yang sedang hancur, ya, sedang kehilangan arah, ya, seperti Pak Petrus Sukirno ini hancur kan, kehilangan arah dan sedang mencari makna hidup, seperti kesaksian dari Pak Petrus Sukirno ya, dari masa lalu yang gelap, dari ekonomi yang nyaris runtuh, dari pencarian yang sempat menyesatkan, seperti apa? Sempat bertapa, minta dengan kuasa-kuasa gelap. Tuhan ternyata tetap memanggil, mengubahkan dan mengutus Pak Sukirno. Ya, dengar baik-baik, perhatikan saya ke depan. God doesn't call the qualified. He qualifies the call. Apa itu? Tuhan tidak memanggil orang yang memenuhi syarat. Tuhan tidak memanggil orang yang siap. Tapi Dia memampukan
orang yang terpanggil. Yang penting bukan di mana kita memulai, tapi kepada siapa kita menyerahkan hidup kita. Ya, untuk teman-teman yang sedang menyaksikan podcast siang ini, ingatlah, jalan Tuhan tidak selalu mudah, tapi percayalah selalu penuh dengan makna. Ya, kadang Tuhan izinkan kegagalan, problem keuangan seperti yang Pak Petrus Sukirno ya, agar kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Dan kadang justru dari reruntuhan hidup Tuhan bisa membangun panggilannya yang paling mulia, ya. Jadi your greatest misery can become your greatest ministry. Wah, keren gak? If you surrender it to God. Artinya apa? Kesengsaraan Anda yang terbesar dapat menjadi pelayanan Anda yang terbesar jika Anda semua mau menyerahkannya kepada Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini kami telah mendengar kesaksian dan bagaimana Tuhan bekerja lewat jalan yang tidak terduga. Tolong kami Tuhan untuk tidak menyerah saat hidup kami tidak berjalan sesuai dengan rencana. Biarlah hidup kami pun menjadi kesaksian seperti hamba-Mu Pak Pendeta Petrus Sukirno. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama boleh katakan amin. Oke, terima kasih Pak Kirno, terima kasih Pak Samuel, terima kasih Ibu Sri. Terima kasih, Pak. Terima kasih teman-teman di YouTube channel ya. Sampai ketemu besok dengan narasumber yang luar biasa. Tuhan berkati. Amin. Sampai ketemu besok ya dengan link Zoom yang sama. Amin.